Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya para sahabat, para sedulur? Selamat sore, semoga masih betah di rumah dan semoga senantiasa diri kita ini diberi kesehatan, keluarga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya bermaksud untuk sharing bagaimana supaya sholat kita itu bisa khusyuk, konsentrasi penuh hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sharing semacam ini itu tujuannya adalah untuk diri saya sendiri secara pribadi. Saya tidak berani ini bermaksud untuk menasehati atau mengajarkan kepada orang lain, karena saya sadar pribadi saya sendiri masih belum mampu untuk mempraktikkan secara baik apa yang akan saya sharingkan, apa yang akan saya sampaikan pada presentasi video kali ini. Oke, para sahabat, langsung saja saya akan memulai pembahasan ini, sharing ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa khusyuk di dalam sholat kita yang kita lakukan sehari-hari ini. Apa arti khusyuk itu? Para ulama sendiri berbeda pendapat dalam memaknai kata khusyuk, dari khosya'a, yakhsya'u, khusyu'an. Misalnya Imam Al-Hasan Al-Basri menafsirkan khusyuk adalah keadaan takut. Jadi ketika seseorang sholat menghadap Allah, dia sholatnya seraya merasa takut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut sholatnya tidak diterima, takut kurang sopan dalam sholatnya dan sebagainya. Kemudian Al-Imam Muqatil menafsirkan kata khusyuk sebagai tawadhu. Jadi ketika seorang hamba menghadap Tuhannya dalam sholat, dia merasa dirinya hina, merasa dirinya rendah di hadapan Tuhan, yang butuh santunan, yang butuh kasih sayang dari Tuhannya. Kemudian ada lagi Al-Imam Mujahid menafsirkan kata khusyuk itu adalah ghaddul basar, menundukkan pandangan, wa khafdus saut, dan memelankan suara dalam berkata-kata. Dan saya kira satu definisi dengan definisi yang lain masih saling berkaitan. Dan Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya menyebutkan definisi khusyuk yang lebih komprehensif menurut saya. Beliau mengatakan khusyuk dalam sholat itu adalah konsentrasi penuh dan melupakan segala hal di luar sholat. Jadi hatinya, akalnya, bahkan hawa nafsunya hanya terfokus untuk sholat, hanya terfokus untuk mengingat Allah dan melupakan selain Allah, melupakan selain sholat. Oleh karena itu, seseorang yang khusyuk senantiasa menghayati, senantiasa merenungi dan mentadabburi setiap gerak-gerik yang ia lakukan, rukuknya, sujudnya, i'tidalnya, dia renungi. Dan dia juga merenungi setiap bacaan yang dia ucapkan, dari mulai bismillah, al-fatihah, bacaan tasyahud, bacaan ruku, semuanya dia hayati dan dia renungi. Ini saya kira definisi khusyuk yang lumayan komprehensif. Kemudian dalam Al-Quran sendiri mengenai kekhusyuan ini, Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Siapa orang iman yang beruntung itu? Di dunia dan di akhirat beruntung. Allah menyebutkan beberapa ketentuan dan syarat. Dan syarat pertamanya adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang bisa khusyuk, yang mau khusyuk di dalam sholat mereka. Jadi syaratnya menjadi mukmin yang sukses menurut Allah Subhanahu wa taala adalah dia mau khusyuk, dia bisa khusyuk dalam sholatnya. Seseorang ketika sholatnya sudah baik, insya Allah kehidupannya di luar sholat juga baik, dan tentunya di akhirat juga lebih baik. Inilah orang sukses menurut Allah Subhanahu wa taala. Beberapa keutamaan khusyuk lagi, para ulama membuat perumpamaan. Para ulama mengatakan sholat itu ibaratnya adalah hadiah yang dipersembahkan oleh seorang hamba kepada rajanya. Apabila sholat itu tidak khusyuk, maka ibaratnya seorang hamba mempersembahkan hadiah berupa seekor bangkai kepada rajanya. Maka bagaimana reaksi raja? Apakah raja akan menerima hadiah tersebut, seekor bangkai, ataukah akan murka dan menolaknya? Ya, sholat yang tidak khusyuk diibaratkan seperti bangkai. Karena apa? Karena jika sholat hanya berupa gerakan-gerakan fisik, ucapan-ucapan lesan, tanpa hadirnya ruh, tanpa hadirnya hati di dalamnya, maka ibaratnya itu adalah fisik, badan tanpa ruh, fisik atau badan tanpa nyawa. Apa itu fisik tanpa nyawa, tanpa ruh? Bangkai. Jadi ketika seorang sholat tidak khusyuk, dia hanya mempersembahkan badannya, menghadapkan badannya kepada Allah, tanpa nyawa, tanpa ruh, maka dia mempersembahkan bangkai kepada Tuhan. Apa akibatnya? Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholatnya, bahkan ada kemungkinan Allah akan murka dan menghukum hamba tersebut. Kenapa? Ya, hamba tersebut telah berbuat tidak sopan. Mulutnya memanggil nama Allah, tetapi ruhnya, hatinya lalai di pasar, di kantor, dan di lain sebagainya. Oleh karena itu seorang sahabat, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, rakaatani tarka'uhuma fi tafakkurin wa'tibarin wa'tiqadin khairun min qiyami lailatin wal qalbu sahin. Rakaatani, 2 rakaat sholat yang engkau kerjakan dengan khusyuk, dengan tadabbur, dengan perenungan, itu lebih baik daripada sholat semalam suntuk dan hatimu lalai, ruhmu tidak hadir. Lebih baik sholat 2 rakaat tapi khusyuk daripada sholat ribuan rakaat dan hatimu lalai. Ini kata seorang sahabat, Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ini juga senada dengan perkataan-perkataan para ulama. Sebagian diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para ulama mengatakan pahala yang akan diterima oleh seorang hamba dalam sholatnya adalah seukuran berapa banyak dia ingat kepada Allah dalam sholat, seukuran berapa banyak, berapa lama seorang hamba bisa khusyuk dalam sholatnya tersebut. Misalnya seseorang hanya bisa khusyuk separuhnya sholat saja, sholat zuhur 4 rakaat, jika di total yang khusyuk hanya 2 rakaat, maka pahala yang akan dia terima adalah hanya pahala sholat 2 rakaat yang dia khusyuk di dalamnya. Apabila seorang hamba hanya bisa khusyuk di dalam sholatnya 1/4-nya saja, sholat zuhur 4 rakaat, yang khusyuk totalnya hanya 1 rakaat, maka pahala yang akan dia terima hanyalah
pahala sholat 1 rakaat saja, yang 3 rakaat sia-sia, artinya pahalanya minim, berkurang. Ini adalah perhitungan pahala yang diterima oleh seorang hamba di dalam sholatnya. Jadi khusyuk meskipun bukan rukun sholat, khusyuk meskipun bukan syarat sahnya sholat, akan tetapi khusyuk ini adalah intisari dari sholat yang menentukan berapa banyak pahala yang diterima seorang hamba dari Tuhannya dalam sholat tersebut. Berapa banyak ridho Allah, rahmat Allah yang akan didapatkan seorang hamba dalam sholatnya ditentukan dari kekhusyuannya, bukan syarat rukun yang lainnya. Oleh karena itu, senantiasa menjaga kekhusyuan dalam sholat adalah hal yang perlu diutamakan. Kemudian perlu diketahui di sini bahwasanya Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Idrus dalam kitabnya yang berjudul Idahu Asrari Ulumil Muqarrabin, beliau mengatakan paling tidak ada 3 hal yang senantiasa mendatangi seorang hamba di dalam sholatnya sehingga ia lupa, ia lalai, kekhusyuannya buyar, konsentrasinya hilang. Ini perlu kita ketahui 3 hal tersebut apa saja. Dikatakan oleh beliau, yang pertama adalah khotir. Khotir ini adalah potongan-potongan ide, potongan-potongan gambar yang datang ke dalam hati kita atau pikiran kita yang sifatnya datang dan pergi, sifatnya berlalu lalang. Artinya datang dengan membawa sepotong ide, kemudian pergi, datang lagi dengan membawa sepotong ide yang lain, yang berlainan. Ini sifatnya lemah, karena sifatnya hanya lewat secara sekilas. Akan tetapi potongan-potongan ide ini, jika dibiarkan mendarat ke hamparan hati dan jiwa kita, bisa berbahaya. Dia akan menjelma menjadi hal yang kedua, yang disebut dengan fikr, yaitu pikiran dan gagasan. Artinya potongan khotir atau potongan ide tersebut, jika kita biarkan mendiam dalam hati kita ketika kita sholat, dia akan berubah wujud menjadi pikiran yang matang, gagasan yang matang. Oleh karena itu seringkali kita ketika sholat, kita malah memikirkan hal lain, membuat gagasan-gagasan istimewa yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan sholat, entah itu pikiran tentang pekerjaan, gagasan tentang masa depan dan lain sebagainya, sehingga tiba-tiba sholat selesai, kita tidak tahu, tidak sadar apa yang telah kita ucapkan dan apa yang telah kita perbuatkan di dalam sholat kita. Kemudian fikr atau gagasan pikiran ini, jika kita biarkan begitu saja dalam hati, dia akan menjelma lagi menjadi hal ketiga yang lebih berbahaya, yaitu disebut sebagai azm, perencanaan yang matang, tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu hal di masa depan setelah sholat kita selesai. Jadi seseorang itu di dalam sholat tidak memikirkan apa yang ia ucapkan, apa yang ia perbuat di dalam sholat, ruku sujudnya dia lupakan, tapi dia malah membuat perencanaan yang matang, apa saja yang akan ia kerjakan setelah selesai sholat. Misalnya dia punya rencana ke pasar setelah sholat, maka dia susun rencana itu dengan matang di dalam sholatnya. Nanti setelah selesai sholat saya akan lewat jalan raya ini, oh nanti di situ macet, saya akan lewat sini saja jalan tikus, oh nanti ada lampu merah, saya hindari lampu merahnya, dan seterusnya. Dia akan menghitung satu persatu kebutuhan yang akan ia lakukan setelah selesai sholat, sehingga sholatnya secara penuh ia habiskan untuk membuat gagasan dan perencanaan yang matang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan sholat itu sendiri. Lalu apa bedanya? Maaf, ini agak kasar. Apa bedanya sholat seseorang dengan dia ketika buang hajat di WC? Orang ketika buang hajat di WC merenungkan gagasan-gagasan besar, menyusun rencana yang matang, dan sholatnya juga ternyata dijadikan wadah seperti
ketika dia buang hajat di WC. Ini sangat tidak sopan sekali terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penguasa alam semesta, alam raya ini. Oleh karena itu, bagaimana solusinya? Solusinya adalah menurut Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Idrus, semasih potongan-potongan ide itu lemah dan belum menguat dalam hati, kita usir semampu kita, sekuat tenaga kita, supaya potongan ide tersebut tidak menjelma sebagai gagasan, pikiran gagasan, dan tidak menjelma sebagai azm atau perencanaan yang matang dalam diri kita. Jadi semasih baru datang potongan ide, potongan gambar dalam hati kita, langsung kita usir. Kita fokuskan kembali hati, jiwa, pikiran kita kepada apa yang kita ucapkan, bacaan-bacaan sholat, kepada apa yang kita lakukan dalam gerakan-gerakan sholat, sujud kita, ruku kita kembali renungi, kita kembali hayati. Begitu caranya menurut Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Idrus. Kemudian para ulama menambahkan beberapa tips atau triks supaya seorang hamba bisa mudah khusyuk dalam sholatnya. Di antaranya yang pertama adalah an-nadzoru ila maudhi'is sujud, yaitu ketika sholat, pandangan mata ini fokus pada satu titik saja, yaitu tempat kita sujud, tempat kita meletakkan kepala ketika sujud. Itu fokus pandangan mata kita. Ketika berdiri kita memandang ke situ, ketika ruku kita memandang ke situ, ketika duduk juga kita fokusnya pada satu titik, yaitu tempat kita menaruh kepala ketika sujud. Ini dikatakan para ulama bisa meningkatkan atau membantu kekhusyuan seorang hamba dalam sholatnya. Dan ini kebetulan ada hubungannya dengan tafsir surat Al-Mu'minun tadi ayat 1 dan kedua, yaitu alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang beriman, yang beruntung adalah orang yang bisa khusyuk dalam sholatnya. Dikisahkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di antara sahabat Nabi itu dulu ketika mereka sholat, pandangan matanya kemana-mana, ke kanan, menoleh ke kiri, bahkan ada yang mendongak ke langit, ke atas seperti ini. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Mu'minun yang tadi berbunyi alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya mereka bisa khusyuk. Setelah turun ayat ini, maka para sahabat setiap sholat pandangannya fokus pada satu titik saja, yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memandang tempat sujud. Artinya adalah khusyuk itu ada 3 tahapan. Yang tahapan pertama, supaya orang bisa khusyuk, dia harus khudu' dahulu. Khudu' adalah tenangnya anggota badan. Matanya tidak kemana-mana, tangannya tidak gerak kemana-mana. Ini namanya khudu'. Maka seseorang sebelum dia khusyuk harus latihan khudu', menenangkan, mengontrol anggota badannya supaya tidak kemana-mana. Zahirnya dibungkus yang baik, yang rapi, karena sholat adalah hadiah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tahapan kedua adalah hudurul qalbi. Setelah penampilan luar, anggota badan tenang, maka kita datangkan hati, datangkan jiwa, datangkan akal pikiran agar ikut sholat bersama badan kita. Itu namanya hudur, mendatangkan hati, akal pikiran supaya ikut sholat bersama badan kita. Barulah tahapan ketiga, seseorang itu setelah bisa khudu', menenangkan anggota badannya, bisa hudur, membawa hatinya ikut sholat bersamanya, barulah dia bisa khusyuk, yaitu menghayati, mentadaburi, merenungi setiap gerakan yang ia lakukan dan setiap ucapan yang ia katakan dalam sholat. Jadi syarat pertama khudu', ya, yang itu tergambarkan dalam menundukkan pandangan hanya ke satu titik, tempat sujud saja. Kemudian tips yang kedua adalah tadabbur, mentadabburi, merenungi, menghayati
setiap gerakan yang kita lakukan dalam sholat. Kita renungi hikmah dari sujud, kita renungi hikmah dari ruku. Kita ini sujud kepada siapa? Ternyata kita meletakkan kepala ke tanah, merendahkan diri kepada Allah, Tuhan semesta alam. Dan kita merenungi, menghayati setiap perkataan yang kita ucapkan, yang keluar dari mulut kita di sholat. Bacaan-bacaan dari bismillah. Ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, kita renungi dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih. Kita bayangkan betapa pemurahnya Allah, betapa pengasihnya Allah kepada diri kita ini, menciptakan kita dari ketiadaan, diberi kita nikmat-nikmat yang sangat banyak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta. Kita hadirkan makna dari bacaan-bacaan itu, merenungi setiap bacaan. Kita ruku membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Allah, zat yang maha agung, suci dari setiap kekurangan. Kita renungi betapa maha sucinya Allah itu. Ini adalah mentadabburi. Artinya tips yang kedua ini, lisan kita mengucapkan doa-doa, hati kita juga ikut mengucapkannya, membacanya. Meskipun hati kita, pikiran kita belum bisa memahami maknanya misalnya. Yang penting ketika lisan kita membaca surat Al-Fatihah contohnya, maka hati kita, pikiran kita juga ikut menirukan lisan kita, ikut membaca surat Al-Fatihah. Ketika lisan kita membaca ketika ruku Subhana rabbiyal azim bihamdi, minimal hati kita, pikiran kita juga ikut menirukannya, ikut membacanya. Meskipun hati kita, pikiran kita belum bisa memahaminya secara sempurna misalnya. Lebih-lebih bagi yang sudah bisa memahami, itu mempermudahkan dirinya untuk bisa lebih khusyuk dalam sholatnya. Jadi seperti ini tips yang kedua. Bagi yang sudah bisa memahami bahasa Arab, bacaan-bacaan dalam sholat, maka dia tinggal merenunginya, menghayatinya. Dan bagi siapa yang belum bisa memahami bacaan-bacaan dalam sholat, maka minimal ketika mulutnya mengucapkan bacaan tersebut, hatinya juga ikut mengucapkannya. Mulutnya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hatinya menirukan Bismillahirrahmanirrahim. Ini jika dia belum bisa memahami makna dari bacaan sholat tersebut. Kemudian tips yang ketiga adalah zikrul maut, mengingat kematian. Ini sebagaimana yang dinasihatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Ayyub, "Idza kumta fis sholati fasholli sholata muwaddi'in." Wahai Abu Ayyub, ketika engkau sholat, maka bayangkanlah seakan-akan itu adalah sholat terakhirmu. Bayangkanlah setelah sholat engkau wafat, atau besok engkau wafat. Maka dengan membayangkan seperti itu, otomatis kita tidak akan memikirkan hal lain kecuali sholat, kecuali mengingat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bayangkan setelah sholat kita wafat. Ini adalah sholat terakhir saya yang akan saya bawa sebagai bekal bertemu kepada Allah. Maka harus saya perbaiki sholat terakhir ini. Itu yang akan muncul di hati kita ketika sholat itu kita bayangkan sebagai sholat perpisahan, sholat terakhir di dunia ini. Itu tips dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Kemudian tips yang keempat adalah jangan jadikan sholat itu sebagai beban, tetapi sholat itu lakukan dengan senang hati, dengan ceria. Kalau orang tujuan sholatnya hanya menggugurkan kewajiban saja, beban yang harus dia selesaikan, tentunya dia kerjakan cepat-cepat. Yang penting syarat rukunnya sudah terpenuhi, khusyuk gak khusyuk, yang penting selesai. Seperti itu akibatnya.
Akan tetapi ketika orang itu menjadikan sholatnya sebagai kesenangan hidup, hobi, tentunya dia akan lakukan dengan giat, dengan fokus dan konsentrasi. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nisai, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa watib." Nabi bersabda, ada beberapa hal yang aku cintai dari dunia kalian ini, yaitu perempuan dan minyak wangi, parfum atau wangi-wangian. Waju'ilat qurratu aini fis shalah, dan hiburan jiwaku adalah sholat, dan Allah menjadikan hiburan, kesenanganku adalah dalam sholat. Artinya Nabi itu setiap dapat masalah, dapat problem, pikiran lagi susah, maka beliau sholat. Karena menurut Nabi, sholat itu adalah hiburan jiwa beliau. Beliau akan menjadi tenang, menjadi gembira dan senang ketika sudah sholat. Maka mari diri kita ini juga bisa meniru, mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak menjadikan sholat sebagai beban, akan tetapi sholat adalah solusi, sholat adalah kesenangan, hobi, seperti itu. Kemudian sebagai penutup, jika ada yang bertanya, apa hikmah atau faedah dari khusyuk dalam sholat? Filosofinya apa? Kenapa harus khusyuk? Padahal khusyuk bukan rukun, bukan syarat sahnya sholat. Ya, ada kata bijak seperti ini, mangkanat sholatuhu sholah, fakanat hayatuhu sholah. Barang siapa yang sholatnya itu bisa betulan sholat, artinya syarat rukunnya terpenuhi dan bisa khusyuk dari awal sampai akhir, maka selesai sholat pun dia seolah-olah masih berada dalam sholat, dan hidupnya menjadi sholah, menjadi kebaikan. Sholatnya baik, otomatis kehidupan di luar sholat juga menjadi baik, karena kekhusyuan dalam sholat masih dia bawa di luar sholat. Di dalam sholat dia khusyuk, di luar sholat pun dia masih bisa khusyuk 24 jam. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu yang benar bisa mencegah pelaku sholat dari perbuatan keji dan mungkar. Karena apa? Di luar sholat dia masih khusyuk, masih mengingat Allah, seakan-akan dia masih berada dalam sholat, maka seluruh kehidupannya menjadi baik. Kemudian dalam ilmu psikologi kepribadian disebutkan bahwasanya tipe manusia itu ada 3 macam. Yang pertama adalah tipe manusia yang alam pikirannya lebih banyak berada di masa lalu, kenangan-kenangan. Artinya manusia tersebut lebih banyak melamun, merenungi kejadian-kejadian pengalamannya di masa lampau, entah itu pengalaman yang manis, yang indah-indah, ataupun pengalaman yang kelam, yang buruk. Jadi masa sekarang yang dia sedang menjalaninya menjadi terbengkalai karena alam pikirannya keluyuran terus di masa lampau. Dan tipe manusia yang kedua adalah tipe manusia yang alam pikirannya lebih banyak berada di masa depan, memikirkan masa depan, menyusun rencana-rencana untuk masa depan yang indah, masa depan yang cerah. Dan itu pun menjadikan apa? Menjadikan masa sekarang yang ia jalani pun kurang fokus, terbengkalai juga. Dan tipe manusia yang ketiga adalah manusia yang alam pikirannya senantiasa berada di alam sekarang yang ia jalani. Ia melakukan aktivitas apapun, maka alam pikirannya, hatinya ikut mengerjakannya, hadir bersamanya di masa sekarang. Ini menurut kajian psikologi, mana di antara 3 tipe orang tersebut yang bahagia? Tipe orang pertama dan tipe orang kedua cenderung sulit untuk bahagia, karena tipe orang pertama dan orang yang kedua
cenderung sulit untuk menikmati aktivitas-aktivitas yang ia kerjakan di masa sekarang. Banyak melamun di masa lampau atau banyak merenungkan tentang bahaya-bahaya atau harapan-harapan di masa depan. Dia menjadi hambar masa yang ia jalani sekarang. Akhirnya kurang merasakan kebahagiaan karena tidak menikmati waktu yang ia punya sekarang. Adapun tipe orang yang ketiga, yang alam pikirannya, yang hatinya, yang jiwanya selalu hadir bersama dirinya di masa sekarang, melakukan aktivitas apapun, pikirannya hadir, ikut melakukan aktivitasnya. Ini tipe orang yang bisa menikmati pekerjaannya sekarang, bisa menikmati aktivitasnya sekarang, apapun itu. Dan ini cenderung bisa lebih berbahagia daripada kedua tipe yang pertama tadi. Kemudian kalau dikaitkan dengan kekhusyuan dalam sholat, apa hubungannya? Ya, saya katakan bahwasanya filosofi dan tujuan melatih khusyuk dalam sholat adalah melatih, mencetak pribadi manusia menjadi tipe yang ketiga, yaitu manusia yang jiwanya, yang alam pikirannya, yang hatinya senantiasa hadir di masa sekarang, ikut melaksanakan aktivitas-aktivitas yang ia kerjakan di masa sekarang, sehingga pekerjaan yang ia lakukan berkualitas. Dia menjadi manusia produktif karena menikmati setiap yang ia lakukan di masa sekarang. Akhirnya dia pun bisa berbahagia dan menikmati hidupnya. Itu diantara tujuan khusyuk dalam sholat. Ibaratnya seseorang yang minum secangkir kopi panas atau secangkir kopi hangat. Apabila ketika mulutnya menyeruput, meminum kopi tersebut dan jiwanya hadir, alam pikirannya hadir, ikut menyeruputnya, ikut meminum kopinya, ini maka akan muncul rasa kenikmatan yang luar biasa. Lezat sekali kopi di pagi hari yang diminum oleh mulut dan juga diminum oleh jiwa dan akal pikirannya. Akan tetapi kebalikannya, apabila orang minum kopi, mulutnya menyeruput kopi tersebut, meminum kopi tersebut, akan tetapi jiwanya, alam pikirannya tidak hadir. Entah berada di masa depan atau entah berada di masa lalu, membayangkan yang kelam atau yang indah-indah, maka tiba-tiba secangkir kopi habis dan dia tidak terasa. Kopinya hambar, habis begitu saja, dan dia tidak bisa menikmati setetes dari secangkir kopi itu. Karena apa? Ketika meminumnya, jiwanya tidak hadir. Oleh karena itu, bagaimana sholat itu melatih kita supaya jiwa, alam pikiran, dan akal kita senantiasa hadir membersamai diri kita dalam melakukan aktivitas-aktivitas di masa sekarang. Itu yang menjadikan pekerjaan fokus, itu yang menjadikan konsentrasi, sehingga pekerjaan berkualitas, kita menjadi manusia produktif dan menikmati hidup ini. Dan inilah yang disebut sebagai kebahagiaan. Benar firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun, beruntunglah, bahagialah, aflah, orang-orang yang beriman. Yang bagaimana? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang bisa khusyuk, yang mau khusyuk di dalam sholat mereka. Alam pikirannya hadir, senantiasa hadir, membersamai fisik mereka dalam melakukan aktivitas apapun yang mereka kerjakan. Kemudian apabila ada yang bertanya, kalau memang tujuan sholat itu adalah ingin mencetak atau membuat manusia tipe ketiga, yaitu manusia yang alam pikirannya senantiasa hadir bersama dirinya di masa sekarang, lalu kenapa di dalam sholat itu dimunculkan beraneka ragam perbuatan yang berbeda-beda? Sebentar-sebentar berdiri, sebentar-sebentar rukuk, sebentar-sebentar i'tidal, sebentar-sebentar sujud. Banyaknya perbuatan
dalam sholat yang berubah-ubah ini kan malah membuyarkan konsentrasi. Seseorang menjadi sulit untuk khusyuk, menjadi sulit untuk fokus karena banyaknya perbuatan yang berubah-ubah. Begitu pula bacaan yang diucapkan beraneka ragam. Ada doa iftitah, ada surat Al-Fatihah, ada bacaan ruku, bacaan i'tidal sudah beda, bacaan sujud sudah beda. Semua bacaannya berbeda-beda. Ini kan membuat orang sulit untuk konsentrasi dan fokus di dalam apa yang ia ucapkan. Ini berbeda misalnya dengan sembahyangnya keyakinan orang kejawen. Orang kejawen itu kalau sembahyang hanya satu gerakan saja. Misalnya orang kejawen sembahyangnya ada yang berdiri dengan diangkat satu kaki, udah satu gerakan itu saja. Dari awal sampai selesai dia akan seperti itu saja. Atau satu gerakan duduk bersila, menggenggam kedua tangan, menundukkan kepala, memejamkan mata. Dari awal sampai selesai hanya satu gerakan ini saja. Mantra atau bacaan yang dibaca pun hanya satu mantra yang sama. Oleh karena itu orang kejawen bisa betah sembahyang berjam-jam dalam satu posisi yang sama dan satu mantra yang sama. Karena mereka mudah fokus, mudah konsentrasi, mudah khusyuk dalam sembahyangnya. Maka jawabannya adalah sholat itu adalah miniatur kehidupan kita. Dalam kehidupan nyata, apakah perbuatan dan aktivitas kita itu hanya satu macam atau banyak macam, beraneka ragam aktivitas kita di luar sholat itu? Berjalan, berdiri, duduk, jongkok, merunduk, tegak, berdiri lagi. Itu aktivitas kita di luar sholat, beraneka ragam. Begitu pula perkataan yang kita ucapkan di luar sholat itu berbeda-beda dan beraneka ragam banyak sekali. Oleh karena itu sholat pun dibikin seperti itu. Dalam sholat yang hanya beberapa menit, banyak gerakan yang berbeda-beda dan banyak bacaan yang beraneka ragam. Itu melatih kekhusyuan manusia, konsentrasi manusia, meskipun perbuatannya, aktivitasnya berubah-ubah. Dari berdiri tegak menjadi merunduk, lebih merunduk lagi, dia tetap bisa fokus, dia tetap bisa konsentrasi. Begitu pula ketika seorang manusia ucapannya berbeda-beda, tetap dia masih bisa konsentrasi, fokus dan khusyuk. Itu latihan di dalam sholat seperti itu. Tujuannya ketika sudah selesai sholat, di luar sholat, dia masih bisa khusyuk, fokus, konsentrasi terhadap berbagai macam aktivitas yang berbeda-beda yang ia lakukan, yang ia kerjakan di luar sholat. Itu filosofinya. Kenapa sholat beraneka ragam perbuatan dan bacaan yang kita ucapkan. Demikianlah sedulur, para sahabat-sahabat semuanya, pembahasan tentang bagaimana meraih kekhusyuan dalam sholat yang bisa saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwasanya pembahasan ini saya sharingkan khusus untuk diri saya sendiri. Saya sampaikan teruntuk diri saya sendiri secara khusus. Ya, karena saya sadar bahwasanya diri ini belum mampu mempraktikkan apa yang telah saya sampaikan tadi dengan baik. Diri ini masih berusaha, masih terjatuh bangun dalam mempraktikkan apa-apa yang tadi saya sampaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak diri saya sendiri dan juga para sahabat semuanya, mari kita berjuang bersama-sama untuk meraih kekhusyuan di dalam sholat kita yang kita kerjakan sehari-hari itu. Karena meraih kekhusyuan di dalam sholat kita itu merupakan perjuangan tanpa akhir. Semasih nyawa di kandung badan kita, semasih hidung kita menghirup udara, nafas yang segar ini, maka di saat itu pula kita masih senantiasa berusaha
untuk khusyuk di dalam sholat kita terutama, dan di luar sholat kita ketika kita mengerjakan berbagai macam aktivitas kehidupan, supaya setiap apa yang kita kerjakan menjadi lebih berkualitas. Karena yang mengerjakan aktivitas atau pekerjaan kita itu bukan hanya badan kita, tapi juga jiwa kita, ruh dan hati dan akal pikiran, bahkan hawa nafsu kita. Itulah konsentrasi penuh yang diajarkan di dalam Islam. Jangan sampai kita ini merasa puas dengan sekali atau 2 kali sholat khusyuk, besoknya buyar lagi, lusanya buyar lagi. Tidak, perjuangan belum berakhir. Perjuangan kita lanjutkan sampai ajal kita menjemput. Kita masih berusaha untuk mendekat, untuk memperbaiki sholat kita menjadi lebih khusyuk, menjadi lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini yang bisa saya sharingkan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.